Seperti apa ini sebenarnya dok, kecemasan pada orang tua baru ini dok? Ya, kalau yang kita ketahui bahwa kecemasan pada orang tua baru itu pengertiannya ya berpikir ataupun merasa kekhawatiran yang berlebihan. Ada kecemasan yang berlebihan terkait tentang mengingat kesejahteraan anak nanti gimana sih gitu ya. Masalah bisa nggak ya kita mendidiknya, kemudian membiayainya. Nah, ada timbul kecemasan itu terhadap orang tua. Tapi ya nggak semua sih, memang sebagian orang tua tentunya gitu. Ada nggak nih dok tips ataupun edukasi untuk teman-teman di rumah nih dok, gimana cara untuk pesan terakhirnya nih dok, jangan takut deh menjadi orang tua karena ini memang suatu proses yang panjang sampai kapanpun gitu dok. Iya. Ada nggak dok? Yang pertama memang kita ketahui bahwa anak kita diberikan anugerah itu adalah sangat-sangat harus bisa kita terima. Karena anak itu adalah amanah. Kita harus bisa bagaimana cara mendidiknya secara baik, kita harus bisa merawatnya secara baik pula. Bukan berarti menjadi suatu ancaman, gitu kan? Malah ketika berhasilnya kita itu mendidik, malah suatu jadi kepuasan untuk diri kita tentunya, ya kan? Yang penting selalu berpikir positif, lakukanlah hal yang positif, bina komunikasi dengan pasangan tentunya, supaya terjalin semuanya sinkron. Jadi bisa saling berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ada Dr. Muhammad Hasri, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dr. Vera. Baik dok, kali ini topik kita nih mengenai mengatasi kecemasan pada orang tua baru nih dok. Ya. Dok, topik kali ini memang sangat-sangat bagus nih dok. Mungkin untuk para orang tua baru ataupun juga yang lagi pengen merencanakan pernikahan nih dok ya, yang akan menjadi seorang orang tua nih dok. Ini mengatasi kecemasan menjadi orang tua baru dok. Seperti apa ini sebenarnya dok, kecemasan pada orang tua baru ini dok? Ya, kalau yang kita ketahui bahwa kecemasan pada orang tua baru itu pengertiannya ya berpikir ataupun merasa kekhawatiran yang berlebihan. Ada kecemasan yang berlebihan terkait tentang mengingat kesejahteraan anak nanti gimana sih gitu ya. Masalah bisa nggak ya kita mendidiknya, kemudian membiayainya. Nah, ada timbul kecemasan itu terhadap orang tua. Tapi ya nggak semua sih, memang sebagian orang tua tentunya gitu. Kemudian ada faktor-faktor khusus kah dok yang mempengaruhi kecemasan ini sebagai menjadi orang tua ini dok? Sebenarnya yang kalau khusus sih mungkin di sebagian ya. Memang kalau kita tarik dari literatur sih memang yang pertama ada dari genetik ya. Genetik itu turunan dari orang tuanya. Mungkin dulu sempat ada juga berpikir masalah orang tua cemas juga terhadap ketika menjadi orang tua baru. Kemudian juga masalah lingkungan. Terus ada juga masalah riwayat trauma. Mungkin yang paling terakhir ya terpenting masalah ekonomi kali ya. Karena kita lihat kita ketahui mungkin beli susunya mungkin mahal gitu ya, terus popok dan lain-lain, itu sangat bisa mempengaruhi untuk tingkat kecemasan pada orang tua baru ini. Jadi sebenarnya kecemasan ini sebenarnya hal yang normal ya dok yang kita alami nih. Nah gimana dengan membedakannya bahwa kecemasan ini sebenarnya udah lain gini, udah nggak normal lagi nih dok dan perlu terapi, ini seperti apa dok? Kalau kita pahami bahwa kalau kecemasan yang normal itu ketika kita mengalami hal yang cemas atau yang takut, ketika terpapar dengan faktor stresor itu langsung bisa diatasi dan hilang. Itu yang normal. Yang normal ya. Iya. Jadi kita bisa memanajemen diri kita sendiri ya. Kita kontrol, kemudian kita kendalikan, kemudian selesai. Itulah yang kecemasan. Disebut yang dengan normal tadi. Karena memang kecemasan ini sebenarnya hal yang wajar ya dok ya, dalam kehidupan ya dok ya. Seperti tadi mikirin parenting anak, mendidiknya, kemudian ekonomi, itu hal yang wajar. Cuma kalau yang tidak normal seperti apa ini dok? Kalau yang tidak normal ini malah yang berkepanjangan gitu loh. Jadi dia kekhawatiran atau kecemasan yang dia rasakan berlebihan juga, kemudian berkepanjangan, nggak selesai-selesai. Mungkin karena dia nggak ngerasa tidak jumpa titik temunya gitu ya. Jadi dibebankan juga dengan ada faktor stressor juga, dan nggak selesai juga ya wajar, jadi jatuhnya ke kecemasan yang abnormal kita katakan gitu. Nah, gimana sih dia harus bisa
berkonsultasi ataupun saatnya kapan sih dia bisa untuk berkonsultasi gitu ya. Mungkin dirasa sudah ada mengganggu kehidupan, kemudian mungkin dari dia nggak bisa berinteraksi sampai mengganggu kesehariannya. Mungkin juga pengaruh tidur biasanya Dok, yang paling Iya, umum ya Dok ya? betul. Kepikiran, was-was, Iya, cemas, tadi betul. sampai mempengaruhi tidurnya Iya, ya Dok ya. Kemudian Dok nih, ada nggak peran, tadi kan kita membahas tentang ekonomi, parenting atau apa, ada nggak peran dari hormon nih Dok terhadap kecemasan ini? ada. Biasanya sih kalau hormon itu bisa pertama tuh kortisol ya. Karena kita ketahui bahwa yang mengatur ritme di dalam tubuh tuh hormon kortisol. Ada juga masalah adrenalin juga ada, kemudian dan tiroid kan sangat berpengaruh. Ketika nilai ataupun eh, di atas normal sangat tinggi kemungkinan timbulnya kecemasan. Ini ada pengaruh dengan makanan juga nggak Dok? Dengan makanan yang kita makan Dok? Ini kan karena tadi pengaruhnya dari hormon berarti ya Dok ya. Dengan makanan yang kita konsumsi, ada nggak Dok? Kalau makanan yang dikonsumsi sih biasanya yang mengandung mungkin seperti kayak kafein ya, artinya walaupun memang menenangkan, terkadang membuat orang juga bisa bikin jadi Jadi cemas. cemas gitu. Ada sebagian, tapi itu kembali lagi ke persoalan dia lagi gitu. Kemudian Dok, gimana Dok, apakah kecemasan menjadi orang tua baru ini akan mempengaruhi hubungan kita antar pasangan? Bisa nggak? Kalau mempengaruhi bisa. Yang pertama itu tidak terbinanya komunikasi yang baik, ya. Tidak terbina komunikasi yang baik, kemudian mungkin rasa sayang tadi berkurang ya. Rasa si istri begitu ya. Terus memang diharapkan peran suami harus lebih, mengingat mungkin yang terjadi cemas si istri. Gimana dia merawat anaknya, kemudian mendidik ya. Nah, peran suami juga harus penting sebenarnya. Kalau suami cuek-cuek aja juga nggak mungkin kan gitu kan. Jadi malah menimbulkan masalah besar jadinya. Ya Dok, kemudian setelah kita mengalami misalnya nih kecemasan sebagai orang tua baru, ini ada nggak faktor risiko selanjutnya di kemudian hari menjadi gangguan mental lainnya Dok? Ada, bisa depresi, Bisa ya mungkin stres Dok? berat gitu kan. Karena Seperti apa ini Dok? ya seperti depresi, mungkin bahkan sampai mungkin bisa bunuh diri ya gitu ya, suicide gitu. Karena dukungan dia nggak dapat gitu dari lingkungan sekitar. Kemudian Dok, strategi apa nih setelah kita mengalami kecemasan, kemudian kita ngerasain suatu gangguan, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita Dok? Yang pertama kita harus tahu, kita harus memanage ya untuk diri kita. Pertama percaya diri terhadap diri kita. Kita mampu, kita sebagai orang tua baru, otomatis kita menerima amanah ini gitu ya. Kita harus mampu dan kita gunakan insting kita juga gitu kan. Terkadang kan kita takut nih gimana nih anak dia. Seharusnya kan pikiran-pikiran negatif itu dijauhkan. Selain tadi harus percaya diri, berpikiran positif, kan kita juga bisa melakukan dengan masalah lingkungan ini kita bisa tanya-tanya ke orang yang lebih berpengalaman gitu. Jadi yang namanya orang tua itu tidak ada orang tua lama ya, yang namanya orang tua pasti baru semua ya Dok ya? Betul, Karena menjadi orang tua itu proses belajar. belajar Bener ya, Dok, ya? seumur hidup sih Belajar kalau saya seumur bilang. hidup ya, Dok, ya. Betul. Kemudian Dok, untuk orang-orang tua baru nih Dok, gimana ketika untuk meregulasinya ketika kecemasan, terus harus merawat bayi, ini seperti apa Dok? Kalau maksudnya untuk ke diri dia gitu. Ke diri dia dan untuk kehidupannya juga Dok, dia udah mengalami kecemasan Dok, Mhm. sementara untuk orang-orang tua yang masih baru nih, punya bayi, terus untuk menghadapi kehidupannya, itu Iya. seperti apa Dok? Makanya tadi saya bilang yang pertama dia harus benar-benar paham kondisi dia. Yang kedua harus bisa sering sharing ke orang. Terkadang kan dia cemas, dia pendam sendiri. Dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi komunikasi antar Komunikasi pasangan ya Dok ya? itu harus. Kemudian dia bisa sharing. Terus kemudian dia harus upgrade diri dengan banyak belajar, membaca dan lain-lain. Kemudian Dok juga, gimana nih Dok, apakah penting Dok untuk memperhatikan kesehatan fisik Dok? Ada nggak pengaruhnya dengan kecemasan ini? Ada, sangat berpengaruh. Ya makanya karena sangat berpengaruh tentang masalah fisik terhadap kecemasan, makanya diharuskan kita lakukan tidur harus yang cukup. Ya, tidur harus yang cukup. Kemudian pilihlah makanan-makanan yang bergizi. Ya, kemudian nggak dipungkiri harus rutin olahraga supaya ketika cemas timbul karena kita sudah rutin olahraga, harapannya kita bisa mengontrol gejala-gejala yang timbul tadi. Gitu. Baik Dok.
Kemudian ada juga nih istilahnya dengan tekanan sosial nih Dok ya. Kadang-kadang kan memang entah dari lingkungan di tempat kerja ataupun lingkungan tempat tinggal yang kadang membuat jadi stresor kita ya Dok ya. Iya. Cemasnya semakin kuat gitu Dok. Ini gimana Dok untuk mengatasinya Dokter? Itu tadi saya bilang Dokter Vera, pintar bijaklah dalam menyerap hal-hal yang baik ya. Mungkin kalau kita anggap itu yang kita dapat di lingkungan, di tempat kerja maupun di kita tinggal, mungkin dengan kata-kata banyak negatif kita harus bisa banyak kita saring ya. Mana sih yang harus kita terima? Sifatnya membangun atau malah menjatuhkan gitu. Jadi benar ya Dok ya. Jadi memang harus bisa pandai-pandai di mana yang harus kita Iya. masukkan. Kayak mau apa ya? Apa yang perlu kita Apa yang perlu lakukan kita untuk lakukan? anak kita sebagai kita orang tua baru tentunya kan. Apa yang kita buat juga ke suami kita, apa yang harus dia lakukan. Benar Dok, yang seperti kita bilang tadi memang kalau menjadi orang tua itu yang namanya proses belajar seumur hidup Seumur tadi ya Dok hidup, ya. iya. Jadi mungkin, ada nggak nih Dok tips ataupun edukasi untuk teman-teman di rumah nih Dok, gimana cara untuk, pesan terakhirnya nih Dok, jangan takut deh menjadi orang tua karena ini memang suatu proses yang panjang sampai kapan pun gitu Dok, Iya, ada nggak Dok pesan? ada. Yang pertama memang kita ketahui bahwa, anak kita diberikan anugerah itu adalah, sangat-sangat harus bisa kita terima. Karena anak itu adalah amanah, kita harus bisa bagaimana cara mendidiknya secara baik, kita harus bisa merawatnya secara baik pula. Bukan berarti menjadi suatu ancaman, gitu kan. Malah ketika berhasilnya kita itu mendidik malah suatu jadi kepuasan untuk diri kita tentunya ya kan. Yang penting selalu berpikir positif, lakukanlah hal yang positif, bina komunikasi dengan pasangan tentunya supaya terjalin semuanya sinkron. Jadi bisa saling berkoordinasi. Benar sekali Dokter, jadi memang inti dari semua ini Iya. memang dari awalnya itu ada komunikasi Dok ya, Pasangan, betul. saling, baku-membahu Iya. gitu ya Dok ya, Iya. jangan disimpan sendiri Iya, tadi ya Dok ya. betul. Sekali. Harus sharing ya kan. Terima kasih banyak nih Dok atas Iya. ilmunya ya Dokter ya. Sama-sama, Semoga Vera. teman-teman di rumah bisa mengambil hikmahnya dan belajar dari apa yang kita sampaikan ya Amin. Dokter. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin nih Dok ada teman-teman di rumah ataupun ada nih orang tua baru nih yang pengen konsultasi nih mengenai kecemasannya Dokter. Sama Dokter bisa jumpa di mana Dok? Mungkin nanti bisa konsultasi dengan saya di Klinik Utama Bidatma, kemudian juga bisa di Rumah Sakit Umum Daerah Sergei, di Rumah Sakit Sultan Sulaiman, kemudian juga bisa di Rumah Sakit Columbia Asia Aksara. Itu dia tadi yang pengen sharing atau konsultasi langsung ya Dok sama dokter ya. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.